sangka, di Tanah Suci, tempe justru jadi menu andalan untuk jemaah haji Indonesia. Di tengah padatnya rangkaian ibadah, urusan konsumsi menjadi hal penting agar jemaah tetap kuat menjalani setiap tahapan haji. Menariknya, di Madinah cita rasa Indonesia tetap hadir lewat menu sederhana yang sudah sangat familiar. Lalu seperti apa sajian makanan untuk jemaah haji di Tanah Suci? Berikut liputannya. Jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Madinah tahun ini akan mendapatkan total 27 kali makan selama 9 hari masa tinggal, artinya 3 kali sehari tanpa jeda. Untuk tahun ini, insya Allah, jemaah haji Indonesia selama di Madinah akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali. Yaitu makan sehari 3 kali, karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Hal yang paling menggembirakan adalah seluruh sajian bercita rasa Nusantara. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, karena salah satunya adalah tahun ini bumbu yang digunakan adalah full bumbu pasta yang berasal dari Indonesia. Sebanyak 23 dapur catering dipilih melalui seleksi ketat oleh Kementerian Haji dan Umroh. Semuanya wajib memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Insya Allah untuk tahun ini, untuk Madinah akan dilayani oleh 23 dapur yang telah Kementerian Haji dan Umroh seleksi ya. Tak hanya itu, setiap dapur juga wajib memiliki minimal 2 koki utama dan 4 asisten masak yang semuanya dari Indonesia. Langkah ini ditempuh agar teknik memasak dan cita rasa yang dihasilkan benar-benar sesuai selera jemaah. Nah, untuk memperoleh cita rasa Indonesia pun salah satunya lagi adalah chef atau juru masaknya juga berasal dari Indonesia. Kita mewajibkan setiap dapur mempunyai chef minimal 2 chef utama atau juru masak dan 4 asisten. Dari sekian banyak menu yang disiapkan, tempe menjadi yang paling ditunggu-tunggu. Makanan khas Indonesia ini dijadwalkan hadir hingga 5 kali dalam sepekan. Bukan sekedar lauk, melainkan pengobat rindu kampung halaman. Selain tempe, jemaah juga akan menikmati rendang daging, ayam woku, serta berbagai olahan khas Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sunda. Mengingat banyaknya jemaah lanjut usia, layanan konsumsi juga menyediakan menu khusus yang bisa dipesan sesuai kebutuhan. Untuk lansia, memang kita sesuai kontrak yang telah dibuat, juga jemaah nanti bisa request menu khusus untuk lansia. Nanti untuk lansia ini menu sebenarnya sama, tapi misalkan nasinya dibuat bubur, bisa dibuat bubur, dan untuk menunya dibuat lebih lunak lagi agar bisa dicerna untuk lansia ya. Pemerintah tidak main-main soal keamanan pangan. Setiap sampel makanan akan diuji di 3 titik berbeda, yaitu di dapur produksi untuk cek kualitas bahan, di Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk uji medis, dan di sektor pemondokan oleh petugas konsumsi lokal. Kita dalam mengecek makanan untuk jemaah, kita melakukan pengawasan secara berlipat-lipat, secara ganda ya. Mulai dari mengecek makanannya, kadaluarsanya, maupun pengawasan dari mulai sampel makanan yang diproduksi ini. Nanti akan setiap sampel yang diproduksi akan dicek di 3 lokasi. Yang pertama di Daker, kemudian juga di KKHI atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan di sektor tempat jemaah berada. Nanti ada petugas konsumsi di setiap hotel yang akan memeriksa makanan.